situasi terberat Travelliv itu mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 ya. Ya. Karena 2022 masih punya dampak terhadap COVID. 2020 itu kita nge-refund duit customer itu sangat banyak sekali, Pak. Oh. Dan ada yang hangus di tiket pesawat gitu Iya. karena customer sudah payment DP, malah ada yang full. Kita harus nge-refund, tutup karena memang kita perjalanan antar negara nggak bisa sama Iya. sekali gitu. Karena kita tidak terima tamu juga yang datang ke Indonesia. Jadi 2020 kita masih survive sekitar 1 semester, 2 kuartal. Setelah itu kita ngalamin minus karena luar biasa dampaknya. Karena kita harus ngeluarin beban operasional Ya, setiap betul. bulannya dan kita sangat berdampak akan hal itu. Kemudian di berikutnya kita beralih profesi tetap di dunia bisnis. Kita buka F&B ya, F&B. restoran. Restorannya. Mulai dari kecil juga, mulai dalam bentuk kontainer yang sekarang kita sudah ekspansi luar biasa. Udah masih oke lah Pak gitu dalam dunia F&B. Assalamualaikum warahmatullahi Sobat Riomek. Selamat datang di Riomek TV. Podcast kali ini kita dengan tema jelajah dunia sukses dalam tour and travel. Kita bersama pengusaha muda 25 tahun yang melalang melintang di tour and travel. Selamat datang Khariza Awal Mahendra ST. Siap. ST itu Sarjana travel. Sarjana tour. Sarjana tour. Oke. Baik, mungkin Khariza bisa sedikit soal biodata CV-nya singkatnya. Oke, terima kasih Pak Dedi yang sudah berkenan. Terus apa kegiatan seharinya selain? Hari ini saya perkenalkan diri, saya Khariza Awal Mahendra ST. Saya juga lulusan dari UIN Suskaryau, jurusan teknik elektro, tapi ST itu sering saya sebut sebagai sarjana traveling ya. Sarjana tour. Ya, karena hampir sehari-hari saya menggeluti dunia travel agency. Keseharian saya memang di dunia bisnis, di travel, dan fokus di dunia perjalanan trip gitu. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah saya juga bisa dikatakan masih muda dengan proses harus banyak belajar juga dengan yang lebih senior, dengan Pak Dede, selaku ketua Asita juga. Gitu. Udah berapa tahun kira? Saya terjun di dunia travel itu dari tahun 2018. Itu sudah ketika saya mulai proses juga mulai dari apa ya? Proses waktu di kampus dulu sudah mulai. Pas mahasiswa udah kerja Saya sudah mulai bisnis di travel, mulai membawa tamu dulu sedikit, alhamdulillah sekarang hampir setiap bulan full. Alhamdulillah. Kita. Dalam luar negeri juga ya? Dan kita fokus, Travelliv ini fokus di internasional Pak. Internasional? Oh, luar biasa. Internasional. Kita fokus internasional. Tujuan kita fokus internasional itu juga untuk menarik tamu mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tentunya kita mempromosikan wisata Indonesia juga seperti itu. Melalui outbound nanti mendatangkan tamu inbound ya. Betul. Baik, mungkin soal pengalaman lah, awal mulanya terjun tadi dan apa kira-kira motivasi Riza untuk di usaha travel agent ini? Oke, awal mula tentu kita mulai dari saya tipikal orang yang memulai bisnis itu mulai saja dulu Pak. Kemudian tentu ketika mulai saja tanpa ilmu kita akan tahu di mana kekurangan kita. Nyemplung langsung Pak. Jadi saya tuh dilempar ke laut luas, nanti saya nggak bisa berenang nih, disitulah saya coba. Dan itu ada dua kemungkinan risiko terbesar, mati dan tenggelam, lemas gitu kan, itu adalah risiko yang sangat berbahaya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita menyelamatkan diri untuk belajar berenang, itu adalah suatu hal yang sangat melelahkan juga. Karena memang kedua orang tua juga bukan basic dari bisnis, jadi kita memang murni berasal dari travel gitu Pak. Seorang single fighter, kemudian sambil perjalanan, pertengahan jalan, alhamdulillah dibimbing juga sama coach, sama mentor, dan lain sebagainya. Oke.
Terus salah satu yang luar biasa adalah katanya membawa konsumen ke Eropa juga ya. Iya. Turki. Nah, saya ceritakan dikit pengalaman soal Semenjak tahun 2018 ya. sampai tahun sebelumnya kita belum menjajaki negara Eropa dan Ya. negara luar Asia ya. Memang kita sebelumnya spesialisasi di Asia. Oke. Karena permintaan pasar semakin luas Ya. dan semakin besar, kita tentu merambah ke negara Eropa dan Turki. Tentu customer kita yang paling banyak itu ke Turki ketimbang Eropa. Ya. Karena memang secara Eropa itu problem kebanyakan tamu kita itu di visa. Dan Turki itu adalah negara sahabat yang memang non visa ya. Ya. Jadi memudahkan para tamu untuk datang ke sana. Dan alhamdulillah juga kita Turki juga terpenuhi untuk market segmen kita. Dan ya kita tentu tetap butuh bimbingan karena usia muda seperti kita ini juga kadang membara-bara butuh sedikit perda seperti itu. Luar biasa. Oke, sering kan COVID kemarin kan, COVID Ya, pandemi 19, industri wisata kan mengalami tantangan besar. Bagaimana situasi bisnis dari Travellift? tentu Travellift di situasi terberat Travellift itu mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 ya. Ya. Karena 2022 masih punya dampak terhadap COVID. 2020 itu kita nge-refund duit customer itu sangat banyak sekali, Pak. Oh. Dan ada yang hangus di tiket pesawat gitu Iya. karena customer sudah payment DP, malah ada yang full. Kita harus nge-refund, tutup karena memang kita perjalanan antar negara nggak bisa sama Iya. sekali gitu. Karena kita tidak terima tamu juga yang datang ke Indonesia. Jadi 2020 kita masih survive sekitar 1 semester, 2 kuartal. Setelah itu kita ngalamin minus karena luar biasa dampaknya, karena kita harus ngeluarin beban operasional Ya, setiap betul. bulannya dan kita sangat berdampak akan hal itu. Kemudian di berikutnya kita beralih profesi tetap di dunia bisnis, kita buka F&B ya, Keren ya, restoran, restorannya. mulai dari kecil juga, mulai dalam bentuk kontainer yang sekarang kita sudah ekspansi luar biasa. Udah masih oke lah Pak gitu dalam dunia F&B gitu. Masih nyambung-nyambung juga lah. Iya, karena Travelnya. masih satu DNA sektor pariwisata. Jadi bisnis kita itu memang kita bangun kafe itu di atas ketinggian 1.500 meter Oh. dari permukaan laut. Dan itu juga termasuk destinasi yang banyak dikunjungin orang-orang yang dari luar daerah ke sana. Itu di mana tuh? Itu di Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Di Jambi. Oh, Karena salah satu kita membuat tempat itu tuh untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian menjadi daya tarik tambahan untuk para tamu dan para wisatawan ke sana. luar biasa ya ekspansi ya, Riau, Jambi. Iya, dan kita mulai growth kembali ke travel itu 2023 awal itu sudah 2023. mulai pulih. Udah stabil ya. Iya, Udah ngirim-ngirim tamu. Siap. Mengenai apa? Kan juga ada bisnis yang apa? Yang ke Jawa ke luar Pulau Jawa ada juga. Kalau untuk di dalam domestik itu kita nggak melakukan open trip, Oh, tapi enggak ya? private ya, private untuk corporate, untuk Oh, ya, jadi kita outbound apa memang gitu kali ya? outbound ya, kita melibatkan memang sekali bawa banyak gitu. Untuk corporate, family gathering, studi tour, studi banding, ya memang kita akan memfasilitasi mulai tamu itu datang sampai kembali lagi, mulai berangkat mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Dan semua kita fasilitasi dari bus berangkat, tiket pesawat segala macam. Seperti itu. Iya. Nah, jadi di Indonesia sebenarnya adalah tempat wisata yang jauh lebih menarik daripada luar negeri sebenarnya, Pak. Seperti itu. Tentu ada motivasi sendiri ya buat Iya, menyuruh apa? eee Mengundang. karena Indonesia tentu perputaran ekonomi dalam negeri kita sendiri punya dampak yang sangat positif untuk masyarakat-masyarakat sekitar dan untuk UMKM terkhususnya, Pak. Dan ini adalah sebagai motivasi kita untuk mendorong agar bagaimana ekonomi bertumbuh melalui sektor yang paling bawah yaitu UMKM terdekat kita, seperti itu. Dan termasuk souvenir itu juga berdampak ketika kita Oh, membawa ya. wisatawan di dalam negeri Iya, dan ya. sekitar, dan itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan untuk akan para wisatawan. Soalnya seneng kali ya. Ya, senang sekali, Pak. Apa namanya? Magnet apa, Mas?
Souvenir ya, Souvenir. souvenir. Yang banyak sekarang udah luar biasa, banyak kreasi dari anak-anak muda dalam souvenir ya, buah tangan yang harus dibawa. Termasuk juga souvenir oleh-oleh khas makanan, khas daerah tersebut gitu. Seperti itu. Dan dari Riau salah satu kita membawa lembaga pemerintahan dalam studi banding ke Jogja contohnya ya. Memang melibatkan corporate dan quantity yang banyak seperti itu. Luar biasa. Dalam negeri, luar negeri. Oke. Mungkin ada nasihat buat pelaku pariwisata di inilah di travel ya. Di travel agent gimana? Ada sebelum sebelum kita memberikan untuk di sektor travel, kita pengen memberikan apa ya, motivasi untuk anak muda atau untuk orang-orang yang pengen belajar di dunia travel agents dan kebingungan, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Mereka belum pernah ke luar negeri tapi pengen buka travel ke luar negeri, kita sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa saja. Karena ini adalah kesempatan siapapun yang belajar. Nanti bisa sama Pak Dede juga bisa yang pengen belajar di travel agents. Karena Pak Dede selaku mentor juga ketua Asitah di Riau. Karena terbuka sekali untuk anak-anak muda dan Bapak Ibu yang berpeluang pengen bangun dunia travel agency gitu kan. Pengen buat bendera sendiri, nama sendiri, rasanya oke banget gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang terjun di dalam dunia travel hari ini, ya ketika mereka sudah survive melewati 2 tahun COVID, saya yakin semua bisnis travel bakal tumbuh sekencang-kencangnya ya. lagi ya. Tapi yang baru mulai tahun ini, nggak apa-apa, nikmati saja prosesnya Pak. Karena travel agency tentu banyak turbulensinya, banyak problemnya, karena tidak semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita nikmati proses perlahan, insya Allah akan menemukan hasil yang terbaik lah, seperti itu. Oh ya, mungkin bisa antisipasi nggak? Kan sekarang udah mulai tuh travel online itu kan. Gimana Travellift menyikapinya? Tentu untuk seluruh para penggiat travel ya, tentu kita harus tetap melek terkait dengan teknologi. Banyaknya muncul travel agency yang non legal, apalagi kita melihat banyak travel yang melakukan penipuan. Tentu kita akan berbicara tentang legalitas, portofolio, berbadan hukum atau tidak gitu kan. Dan ini harus menjadi perhatian khusus untuk para calon customer melihat track record travel tersebut, searching dulu di internet, melihat portofolio mereka pernah punya kasus apa enggak atau ada nggak namanya gitu kan. Kemudian kita bisa untuk travel agency harus tetap melek teknologi, mulai memasarkan produk mereka di iklan, harus branding di media sosial, bergabung dengan e-commerce karena banyak peluang yang bisa kita kolaborasikan dengan e-commerce lainnya. Terima kasih. Luar biasa, cukup panjang lebar sama Riza, pengusaha muda yang sukses di travel agent sejak 2018 ya. Berarti sudah berapa tahun tuh? Udah 6 tahun Pak ya. 6 tahun ya. 6 tahun ya, mau masuk 7 ya. 6 tahun. Semoga ilmunya bermanfaat buat para pemirsa Sobat Riomek TV. Baik, Sobat Riomek, podcast kali ini disponsori oleh Lingga Cargo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Alhamdulillah.